Pejabat Hamas Osama Hamdan mendesak aktor regional untuk melawan agresi Israel dengan serius. Juga mengklaim bahwa Hamas kini mulai memetik hasil perlawanannya terlebih dalam pengakuan internasional. Mengutip Al-Mayadin pada 24 September, hal ini diutarakan oleh Hamdan dalam wawancara terbarunya pada Selasa 23 September 2025. Menyebutnya sebagai sebuah langkah ke arah yang benar, mengklaimnya sebagai buah politik dari perlawanan Palestina. Terutama sejak peluncuran operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Namun Hamdan juga menekankan bahwa pengakuan itu tak cukup. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret untuk menghentikan pembunuhan dan memungkinkan bantuan menjangkau warga sipil di Gaza. Mendesak komunitas internasional untuk menerjemahkan langkah-langkah diplomatik menjadi tekanan terhadap Israel. Lantas mengenai hubungan dengan Mesir, Hamdan mengatakan mobilisasi Israel melawan Mesir dimotivasi oleh perlawanan Kairo terhadap pemindahan paksa. Ia memperingatkan bahwa ambisi Israel melampaui Gaza, sehingga Hamdan mendesak agar para aktor regional menanggapi ancaman Israel dengan serius. Mesir dan Turki meluncurkan latihan angkatan laut gabungan pertama sejak lebih dari 1 dekade. Muncul pertanyaan, apakah menjadi persiapan kedua negara dalam melawan agresi militer Israel? Mengutip The New Arab pada 24 September, kedua negara mengambil bagian dalam latihan 5 hari, diberi nama Persahabatan Laut 2025 di Mediterania Timur. Diklaim sebagai aksi unjuk kekuatan di tengah agresi Israel yang tak terkendali, memicu kekhawatiran di seluruh kawasan. Adapun kabar ini dikonfirmasi oleh juru bicara militer Mesir pada Selasa 23 September 2025. Perlu diketahui Turki dan Mesir memiliki 2 tentara terbesar di Timur Tengah. Keduanya sempat dikabarkan berselisih dan tegang. Namun menurut kabar terkini, kemitraan yang berkembang ini muncul saat sikap agresif Israel meresahkan negara-negara di Timur Tengah. Bahkan Mesir baru-baru ini menyerukan aliansi militer regional yang mirip dengan NATO, disebut sebagai NATO Arab, sebagai tanggapan atas serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya di Qatar. Armada Global Sumut Flotilla dikabarkan mengalami beberapa gangguan dalam perjalanannya menuju Gaza, seperti menjadi sasaran gangguan pesawat tak berawak hingga ledakan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 September, hal ini dilaporkan oleh koordinator GSF Wael Nawar. Dikatakan olehnya bahwa total tercatat 12 serangan yang menargetkan 9 kapal, di mana diantaranya 4 kapal dengan bom suara tetapi tidak menimbulkan korban luka. Drone menjatuhkan benda tak dikenal di dekat kapal, sementara ledakan terdengar di sekitar beberapa kapal. Komunikasi diklaim juga terganggu, menimbulkan kekhawatiran adanya upaya terkoordinasi untuk mengganggu misi tersebut. Bahkan disebut juga melancarkan operasi psikologis secara tak langsung yang mengganggu perjalanan Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Dalam pernyataannya, mereka menuduh Israel sebagai dalang di balik segala gangguan, mengklaimnya sebagai usaha Israel dan sekutu untuk memperpanjang kengerian kelaparan dan genosida di Gaza. Pertumpahan darah di Gaza yang renggut nyawa anak-anak disebut telah mengubah arah kebijakan internasional terhadap perjuangan Palestina. Mengutip Kabarni pada 24 September, hal ini diutarakan oleh Mahmoud Al-Habash, penasehat Presiden Palestina untuk urusan agama pada 23 September 2025. Lebih tepatnya, dia menekankan bahwa pertumpahan darah di jalur Gaza, terutama yang melibatkan anak-anak dan perempuan, merupakan penyebab langsung kebangkitan kesadaran global dan kemanusiaan. Ia yakin bahwa hal itu yang mengubah arah kebijakan internasional terhadap perjuangan Palestina, sekaligus yang berkontribusi pada perluasan pengakuan negara Palestina yang kini telah mencapai 161 negara. Lantas terkait reaksi Israel, Al-Habash menggambarkan sikap resmi Tel Aviv sebagai histeris dan membingungkan. Merujuk pada keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menutup perlintasan Karameh. Digambarkannya tindakan itu sama saja dengan menahan lebih dari 3 juta warga Palestina di penjara besar di tepi barat.
Pasukan Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di kota Gaza, bahkan juga disertai penembakan, penggerebekan hingga pembantaian. Mengutip Palestine Chronicle pada 24 September, hal ini merupakan laporan dari sumber utama media Palestina baru-baru ini. Dilaporkan bahwa pada Rabu 24 September dini hari, kota Gaza dilanda insiden pembantaian terhadap keluarga-keluarga terlantar. Diwarnai juga dengan penembakan dan serangan darat yang gencar ditujukan untuk menghancurkan kota dan mengusir penduduknya. Bahkan beberapa lingkungan di bagian barat dan selatan kota Gaza dibombardir secara besar-besaran sepanjang malam hingga pagi hari. Sumber medis juga mengatakan bahwa lebih dari 30 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza sejak fajar, 24 di antaranya di kota Gaza. Adapun sumber di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli mengonfirmasi 17 orang, termasuk anak-anak, tewas dalam serangan udara yang hantam bangunan di dekat Pasar Firas.